tidak menjunjung hak asasi kemanusiaan, yang tidak adil, hukum-hukumnya berat sebelah, diskriminasi, itu yang kita akan suarakan dengan lantang. Apapun itu bentuknya, lewat ajaran, ustadz, ulama, supaya kita cerdaskan, supaya pemimpin-pemimpin kita ini juga berubah, jangan terhanyut di situ, akhirnya membuat perpecahan di bangsa ini. Kalau perpecahan ini, hancurlah negara kita, dan itu yang kita hindari. Selama kita bisa bersuara, memang kelihatannya keras, tapi ini usaha upaya kita terakhir sebelum sampai terjadi perpecahan. Lebih baik kami bersuara keras, membuat telinga merah, membuat para pejabat elit nggak bisa tidur, tersinggung, atau siapapun, tetapi tujuannya supaya baik, berbenah, supaya negara kita bermartabat, supaya negara kita berbudaya. Di bawah kewenangan dia, ya. Kalau dia hapuskan itu, daerah juga nggak punya ada dasar untuk menutup gereja atau melarang rumah ibadah. Nah, karena ada dasar aturan SKB 2 Menteri itu memperkuat daerah melakukannya. Ya artinya di Jokowi sendiri ini omong kosong dia itu. Benar-benar pencitraan aja, cari aman, pengecut. Mereka. Jadi di sini mungkin kita coba untuk menyatukan. Terima kasih Pak Po. Langsung Pak SK, penutup yang gahar Pak. Nanti Masuk, Pak Pak. Bung Beta terakhir ya, Pak doa ya. Ini Pak Gajah Mada nggak kedapatan ini nih. Silakan Pak SK. Oke, Pak Paul, sebentar aja karena masih ada yang lain. Jadi intinya Pak Paul bikin Zoom ini, kita semua juga bersuara sebenarnya karena kecintaan kita dengan bangsa yang sudah di mana kita lahir, dibesarkan, dan pernah hidup, Pak. Ya, kami mencintai Indonesia, dan sama kami rasa kami mencintai seperti bapak-bapak bangsa kami semua yang membentuk negara ini, sudah memberikan semuanya, bahkan sampai nyawanya, ya. Dengan apa yang dapat kami berikan. Jadi lewat Zoom gubrak-gubrak ini, memang bahasa kami kadang lugas, tegas, tanpa tedeng aling-aling, mungkin membuat merah telinga, tapi tujuannya seperti Pak Karni tadi sudah bisa tangkap, itu semuanya baik. Kami ingin agar bangsa dan negeri kami, semua pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat yang sudah dipilih, mereka melakukan konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni konsekuen, karena itulah kesaktian, itulah pamungkas yang mampu bisa membuat bangsa kita itu bersatu, tidak terpecah belah, menjadi satu kekuatan yang unity, sehingga bisa bersumbangsi semua anak bangsa tanpa melihat suku, agama, ras, adat istiadat, kulit, dan yang lain-lain. Selama mereka hidup di Indonesia, dibesarkan, mereka mesti bersumbangsi. Dan kita dorong untuk konstitusi itu benar-benar ditegakkan. Bukan lagi dengan perda-perda syariah yang sekarang 440 yang dikeluarkan oleh Tito, padahal dulu Tito nggak setuju ya. 440, dan kita nggak mau lagi ada subsidi-subsidi untuk pesantren-pesantren dihamburkan, demikian membuat negara kita itu tidak bisa berkompetisi dengan negara lain. Yang harus didorong mesti sekolah-sekolah sekuler. Karena sekolah-sekolah sekuler kita lihat jauh lebih bisa berkompetisi, yang bersumbangsi banyak buat bangsa ini, melahirkan anak-anak bangsa ini yang mengerti manajemen, yang mengerti sains, yang mengerti kedokteran, yang mengerti ilmu perpolitikan, administrasi, tata negara. Nggak akan pernah didapatkan di sekolah pesantren. Sekolah pesantren itu hanya private, urusan pribadi. Jadi jangan lagi ada anggaran negara dibawa ke agama. Itu yang akan membuat kita bodoh, terbelakang, mundur, dan tertinggal. Bahkan diuber sama Vietnam yang baru 80 tahun, yang tertinggal jauh, sama-sama negara yang baru merdeka. Nah, jadi ada perlakuan-perlakuan yang tidak demokrasi, yang tidak demokratis,
tidak menjunjung hak asasi kemanusiaan, yang tidak adil, hukum-hukumnya berat sebelah, diskriminasi, itu yang kita akan suarakan dengan lantang. Apapun itu bentuknya, lewat ajaran, ustadz, ulama, supaya kita cerdaskan, supaya pemimpin-pemimpin kita ini juga berubah. Jangan terhanyut di situ, akhirnya membuat perpecahan di bangsa ini. Kalau perpecahan ini, hancurlah negara kita, dan itu yang kita hindari. Selama kita bisa bersuara, memang kelihatannya keras, tapi ini usaha upaya kita terakhir sebelum sampai terjadi perpecahan. Lebih baik kami bersuara keras, membuat telinga merah, membuat para pejabat elit nggak bisa tidur, tersinggung, atau siapapun, tetapi tujuannya supaya baik, berbenah, supaya negara kita bermartabat, supaya negara kita berbudaya yang luhur, yang bermoral, yang berintegritas, korupsi direndahkan, ada keadilan, hukum dijalankan sama rata, sama seperti di negara-negara maju Eropa maupun negara-negara lain, di mana agama dipisahkan dengan negara, menjadi sekuler. Artinya bukan mengartikan agama dilarang, agama bebas, siapapun mau nggak beragama sekalipun juga nggak apa-apa, mau nggak percaya Tuhan pun juga nggak ada problem. Nah, tetapi anggaran itu dipakai fokus untuk benar-benar mencerdaskan anak-anak bangsa, supaya bisa berkompetisi, supaya berkompeten, dan negara kita bisa maju. Jadi sebenarnya intinya itu sih di Zoom kita, Pak Karni dan semua, bahwa kita karena kecintaan kita, cuman ada bahasa-bahasa itu, ya nggak apa-apa, supaya menggubrak, namanya menggubrak, supaya bangun, supaya sadar. Kalau tidak sadar, ya susah. Ya. Jadi itu. Terima kasih Pak Paul. Silakan Bung Beta langsung. Terima kasih Pak Paul. Sambil Selamat tutup dalam malam. doa ya. Karena kita saya ada tamu juga nih. Baik, shalom. Shalom. Ya, melihat kondisi ya, terutama mendengarkan pidatonya Jokowi yang belum 1 bulan lalu ini, dia dengan gayanya meyakinkan ya, menegur para bupati, wali kota atau pejabat daerah, hati-hati, ya kan, terkait UUD 1945 itu pasal 2. Tapi buat saya ini sebagai presiden, saya melihatnya dia cocok tok ini Pak, ngomong doang, asbun. Ini kan akar masalahnya di SKB 2 Menteri Pak, di bawah kewenangan dia, ya. Kalau dia hapuskan itu, daerah juga nggak punya ada dasar untuk menutup gereja atau melarang rumah ibadah. Nah, karena ada dasar aturan SKB 2 Menteri itu memperkuat daerah melakukannya. Ya artinya di Jokowi sendiri ini omong kosong dia itu. Benar-benar pencitraan aja, cari aman, pengecut. Ya. Sangat pengecut. Saya jadi ingat ucapan para kadrun nih Pak, yang mengatakan Presiden Jokowi Presiden dungu. Jokowi ini Presiden dungu. Ya. Ya kita melihatlah ini, berbicara negara ya, saya selalu fokus ke negara. Negara ini dasarnya ideologi Pancasila, bukan agama. Dan saat ini terlihat jelas, Indonesia sudah lari keluar dari kesepakatan para pendiri negara ini. Ya ada 2 hal ya. Satu dari sisi negara, bagaimana menyikapinya agar kembali bisa sesuai dengan yang dicita-citakan. Lawan secara politik, bahkan dengan fisik, atau biarkan pada ujungnya negara ini akan bubar. Itu pilihan udah. Mau kita lawan, kembalikan sesuai dengan yang disepakati, yang dicita-citakan, atau kita bubar. Ya. Nah itu dari sisi negara. Nah saya mau juga menghimbau dari sisi umat Kristiani yang dikorbankan. Nah, pada umumnya dikorbankan. Bukan hanya Kristiani, mungkin ada Vihara, Hindu, Buddha, atau Konghucu juga jadi korban, yang kita nggak tahu. Ya untuk umat Kristiani ya buka mata dah, sadar, sebelum negara ini hancur. Ya, apa yang harus kita lakukan nih? Yang pertama, tinggalkan gereja-gereja dan pendeta-pendeta hedonisme. Om Gilo itu ditinggalkan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pelayanan mereka itu. Mereka memperkaya diri. Ya.
Ya, kedua, selain meninggalkan mereka, ya lakukan penginjilan jalanan. Apa ini panggilan kita setelah gedung gereja ditutup, rumah kita dilarang? Ya di depan umum lah. Ya, penginjilan di depan umum, di jalan-jalan. Alasannya apa? Memang itu panggilan kalau kita bicara agama. Agar banyak orang di luar gedung gereja dapat mendengar firman Tuhan yang hidup. Ya. Nah, ini saya mau membacakan sedikit firman Tuhan Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini Tuhan loh yang berujar lewat Nabi Yesaya. Ya. Nah, dari sisi saya ya, saya bisa bilang, whatever you do, do it well. Be the best. Do it with love. Ya, dengan cinta kasih kita lakukan. Kita mengatakan firman tapi dengan perilaku cinta kasih. Don't give up to try. Hanya dengan cinta kasih kita bisa menundukkan dunia ini, Pak. Ya. Itu akan berakhir dengan baik kalau kita lakukan dengan cinta kasih. Kristen itu bukan agama, tapi cara hidup yang dijalankan dengan kasih. Ya, kita introspeksi juga kenapa gedung gereja kita ditutup. Ada yang salah kah dengan diri kita? Ya mungkin bukan kehendak Tuhan kita hanya mendengar firman, menikmati firman hanya di dalam ruangan sempit. Robohkan itu gedung, keluar ke jalan-jalan, nyatakan firman Tuhan. Mungkin itu, Pak. Ya, langsung Dari tutup sisi dengan doa, negara Pak. sudah. Ya, Ada baik. tamu juga di